Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi Sobat Greeners dan selamat pagi Sobat YPBB. Ketemu lagi bersama aku Zahra Safira, jurnalis dari greeners.co yang akan memandu kalian di pagi Sabtu kali ini dalam program kesayangan kita, yaitu Sabtu Pagi Bahas Aksi atau yang biasa disingkat dengan Sabi, episode kedua. Sabi kan? Sabila. Oke. Halo semuanya. Nah, Sobat Greeners, Sobat YPBB, nggak kerasa ya hari ini itu sudah masuk hari kelima puasa. Gimana nih kalian, puasanya masih full kan? Semoga masih full dan dilancarin semuanya ya. Oke. Nah, untuk program Sabi ini, bagi yang belum tahu, oh iya, bagi yang kemarin belum melihat program Sabi episode pertama, kalian bisa melihatnya, kita sudah upload di GTV, bisa kalian lihat di greeners.co ya. Nah, untuk program Sabi ini, Greeners bekerja sama dengan Perkumpulan YPBB yang berdiri sejak tahun 1993. YPBB adalah organisasi non-profit profesional yang konsisten dalam mempromosikan serta mempraktekkan pola hidup selaras dengan alam untuk mencapai kualitas hidup yang tinggi serta berkelanjutan. Greeners menilai bahwa program yang dijalankan oleh YPBB ini sangat banyak serta cukup menarik untuk menjadi pengetahuan bagi kita semua. Itulah kenapa Greeners bersama YPBB menggelar program Sabi yang biasa disingkat kepanjangannya adalah Sabtu Pagi Bahas Aksi dari rekan-rekan YPBB yang tersebar di berbagai daerah. Oke, nah minggu kemarin kan kita belum masuk bulan Ramadan ya, Sobat Greeners. Mungkin minggu kemarin tuh ada yang lagi makan, lagi sarapan, atau yang habis olahraga. Nah, mungkin kali ini Sobat Greeners lagi santai-santai, atau yang lagi sambil nyiram tanaman. Mungkin ada juga yang baru bangun pagi. Bisa nih kita gabung bareng-bareng, kita share pengetahuan nih terkait gerakan lingkungan hidup apa saja sih yang dilakukan teman-teman YPBB. Oke. Nah, untuk edisi Sabi episode 2 kali ini masih dalam rangka Hari Bumi tentunya. Kita akan menyaksikan langsung cerita aksi dari Desa Marga Mulya, Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, yang sudah menerapkan pengelolaan sampah dari kawasan. Nah, menariknya nih, Sobat Greeners dan Sobat YPBB, pengelolaan sampah ini bukan hanya diterapkan di area kota, tetapi juga diterapkan di area pedesaan. Penasaran kan bagaimana sih pengelolaan sampah di area pedesaan? Tentu banyak juga cerita, terus pengalaman juga yang menarik buat kita semua. Yuk kita coba undang sekarang staf lapangan Zero Waste Cities di area Kabupaten Bandung yang akan live menggunakan IG YPBB. Nah, narasumber kita pada hari ini yaitu adalah Kang Indra selaku staf lapangan Zero Waste Cities di area Kabupaten Bandung. Halo semuanya. Oke, kita coba invite ya. Nah, nanti Sobat Greeners yang mau kasih pertanyaan boleh, nanti aku yang tanya. Halo, selamat pagi Kang Indra. Kang Indra, suara aku jelas? Jelas, Mbak. Jelas, oke. Kang Indra, kumaha damang? Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Mbak Zahra. Alhamdulillah sehat. Puasa Kang hari ini? Alhamdulillah harus tetap puasa meskipun di masa pandemi. Harus tetap semangat, kuat. Tetap semangat semuanya, oke. Nah, cuacanya kayaknya di sana cerah banget ya Kang ya? Cerah banget. Cerah Mbak Zahra banget. di sini tuh. Pemandangannya juga luar biasa ini. Wow, sudah lama nih nggak ke Bandung Kang karena masa pandemi. Ya. Kapan main ke sini? Iya, nanti insya Allah Kang, kalau misalnya udah aman semuanya, coba ke Bandung, ke ini. Oh ya Kang Indra, silahkan diperkenalkan dulu dan menyapa sobat-sobat Greener serta sobat YPBB semuanya. Silahkan Kang. Ya, baik. Hai Sobat Greener. Perkenalkan, saya Indra dari tim lapangannya YPBB yang bergerak di program Zero Waste Cities. Oke. Nah, saya udah 4 tahun ya bergabung dengan YPBB dan alhamdulillah YPBB ini memberikan pengalaman yang luar biasa Mbak untuk saya mengenai penanganan sampah yang baik, benar dan berkelanjutan tentunya.
Mbak Zahra. Oke, alhamdulillah. Nah, Kang Indra sekarang berada di Desa Marga Mulya Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, benar? Nah, betul. Nah, kalau teman-teman Sobat Greeners kemarin melihat pengolahan sampah di Kota Bandung Mm-mm. bersama Kang Kang Ruslan ya. Rusel? Mm-mm. Saya sekarang mengajak teman-teman Sobat Greener semua untuk jalan-jalan ke Kabupaten Bandung nih. Mm-mm. Nah, Jadi itu di tepat mana sih Kang posisinya? di mana tempat saya berdiri ini di Kampung Nagrak, Desa Margamulya di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Mbak. Nah, Mm-mm. kebetulan saya juga sekarang berdiri tepat di kawasan area TPS 3R yang ada di Margamulya, Oke, Mbak oh itu Zahra. tempatnya. Itu tempat pengolahan sampah Mm-mm. di Desa Marga Mulya ya, Kang ya? Ya, betul. Oke. Oke, nah Kang Indra, aku mau tanya nih, di sana itu di Desa Marga Mulya apa aja sih Kang program dari YPBB atau mungkin Zero Waste Cities yang sudah berjalan? Nah, nama programnya Zero Waste, jadi Mm-mm. nol sampah. Nah, Mm-mm. Zero Waste sendiri di Kabupaten Bandung ada di beberapa wilayah RW yang ada di Kecamatan Soreang dan kali ini berada di Desa Margamulya. Saya baru beberapa bulan di Desa Margamulya mendampingi program Zero Waste, yaitu nol sampah melalui konsep TPS 3R ini, Mbak nih. Mm-mm. Ada reuse, 3R-nya reuse, reduce, dan recycle. Bagaimana caranya supaya masyarakat lebih bisa memahami tentang pengolahan sampah yang baik dan benar tadi, Mbak. Oke. Dengan catatan harus menggunakan kembali, bisa mengurangi penggunaan dan mendaur ulang. Nah, salah satu contohnya yang saya dampingin ini di Marga Mulia ini. Tetapi untuk mencapai semua itu kan perlu perjuangan ya, Mbak Zahra. Iya, Perlu proses yang panjang dan dukungan-dukungan dari berbagai pihak tentunya. tentunya partisipasi juga dari masyarakat ya Kang ya. Betul, betul, betul. Ada Oke. peran-peran aktif dari elemen-elemen yang ikut terlibat. Dan kalau kita ngomongin sampah kan tentunya semua orang terlibat ya. Entah itu pemerintahan, warga masyarakat, atau pihak-pihak lain. Stakeholder-stakeholder semuanya pasti terlibat. Oke, Kang Indra. Nah, gimana sih awal mula program di Desa Marga Mulya ini berjalan, Kang? Nah, awalnya dulu saya dampingi di Kecamatan Soreang dan larinya ke Desa Marga Mulya. Ada kekhawatiran, Mbak. Kekhawatiran di pencemaran lingkungan. Kalau kita lihat ya di area Kabupaten Bandung sendiri kan di situ ada sungai-sungai ya. Sungai-sungai yang kita lihat kalau kita biarkan semakin lama kayaknya akan semakin tercemar gitu dengan sampah. Oke. Nah, pada akhirnya kita sepakati bahwa kita akan mendampingi salah satu kawasan TPS 3R ini dan kebetulan ada di Kecamatan Pasir Jambu ini TPS 3R. Oke. Nah, setelah itu kita sepakati ada diskusi, awalnya ada sosialisasi dulu di tingkat desa, di tingkat RW, dan di TPS 3R ini nih bersama teman-teman KSM. Nah, kira-kira program TPS 3R di sana itu udah berjalan berapa lama nih, Kang Indra? Program TPS 3R begini, Mbak. Jadi ketika kami datang ke sini, YPBB datang ke sini, kebetulan di sini tuh belum ada pengumpulan sampah. Oke, jadi belum ada Nah, pengelolaan sampah ya? belum ada pengolahan sampah, tapi bangunannya sudah ada. Oh, Nah, ketika kami datang diskusi sepakatlah bahwa akan ada beberapa RW yang kami dampingi di sini gitu, Mbak. Yaitu RW 3 dan RW 14. oke. Berarti jumlahnya ada 2 RW ya, Kang ya? Ya, betul. Nah,
dari Nah, program. Oke, terus Mas, terus Kang, lanjut Kang. nah proses untuk masuknya program Zero Waste Cities ini kan perlu tahapan-tahapan ya Mbak Jara. Dari mulai sosialisasi tadi, di sosialisasi pun harus disepakati apakah program ini mau dijalankan atau tidak. Gitu. Karena kalau nggak sepakat biasanya nggak jadi jalan Pak Jara. Iya. Nah, kita harus tetap bersama-sama ya membangun sebuah kawasan yang ideal gitu terkait dengan penanganan sampah. Karena kenapa saya dampingi? Saya tuh bermimpi, Mbak Zahra, mimpinya besar. Saya tuh pengen melihat sebuah kawasan yang benar-benar bisa mengolah sampah dengan baik gitu, yang sesuai gitu. Karena kita melihat kalau sampahnya berserakan, tercampur, akan seperti apa nanti generasi-generasi kita berikutnya. Melihat airnya penuh sampah, gitu ya, udaranya sudah nggak baik, gitu. Nah, kembali ke tahapan-tahapan tadi, setelah kita lakukan sosialisasi, ada kesepakatan, terus ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh KSM ataupun kita. Gitu. Apa saja sih keperluannya? Nah, setelah itu kita lakukan ada namanya door-to-door edukasi ke setiap rumah warga. Jadi kita datangi tiap-tiap rumah warga dan 100% rumah harus terdatangi. Ya, harus diberikan edukasi gitu. Nah, bagaimana pemilahan sampah yang baik? Apa saja jenis yang dipisahkan dari rumah? Nah, di awal biasanya asumsi masyarakat mengenai pemilahan sampah itu, jadi ketika ada petugas, si sampah yang sudah tercampur dipilah-pilah, Mbak Zahra. Padahal sebetulnya ketika masyarakat mau membuang sampah ke wadah yang berbeda. Nah, kalau di sini pemisahan sampahnya kita sepakati dibagi 3, Mbak Zahra. Jadi ada organik, ada popok pembalut, ada popok pembalut Mbak, dan satu wadah lagi ada sampah lainnya. Jadi dibeda-bedakan seperti itu ya Kang ya? Dibeda-bedakan. Sebelum itu kan kita profiling dulu apa saja sih komposisi sampah yang ada di kawasan ini. Kita nggak bisa nyamain nih kawasan Marga Mulia sama kawasannya kemarin yang Kang Ruslan itu di perkotaan itu, karena pasti komposisi sampahnya juga beda. Tentunya juga apa yang sudah Kang Indra jalankan dengan teman-teman PBB dan teman-teman CWC juga itu merupakan investasi untuk generasi kedepannya ya Kang ya? Ya, betul Mbak Yasa. Nah, kalau dari program yang sudah dijalani nih Kang, ada nggak sih kendala-kendala yang Kang Indra temukan dengan teman-teman? Itu apa Kang? Banyak, pasti ada kalau kendala. Tadi saya kembali lanjutkan ya, tadi tahapan-tahapannya dulu sebelum ke kendala. Jadi setelah dilakukan door-to-door edukasi, semua masyarakat bisa menerima edukasi tersebut, baru kita lakukan uji coba nih. Setelah ada persiapan-persiapan. Nah, sebenarnya di sini juga selain bangunan yang besar, disediakan juga ada ini nih, triseda nih. Apakah itu? Alat angkut. Ini alat triseda angkut nih Mbak Zahra ya. Alat angkut untuk pengangkutan oleh petugas ke warga, ke masyarakat, ke rumah-rumah. Jadi kalau dipikul kan berat Mbak Zahra. Jadi harus pakai alat angkut. Nah, setelah kita lakukan tadi uji coba, kita melihat ada monitoring juga, dilihat warga mana yang memilah, yang sudah memilah, warga mana yang belum memilah. Karena tidak semua warga bisa ikut memilah dalam satu kali edukasi. Betul. Dan tidak semua warga ternyata di sini juga, kalau kita lihat data kemarinnya, hanya 58% lah
Itu tuh yang ikut berpartisipasi memberikan sampahnya ke petugas. Jadi nggak 100% rumah yang di sini ikut, hanya 58%-an. Dan di dalam 58% itu hanya beberapa persen yang sudah memilah. Oke. Lanjutkan Nah, ke itunya. iya. Nah, setelah ada uji coba itu, kita lakukan monitoring, kita lakukan pengangkutan juga oleh petugas ke rumah-rumah warga. Nah, kesepakatannya adanya iuran dari warga biasanya, Mbak. Oke, iya. Iuran sampah gitu ya, Kang, ya? Iuran sampah, semacam iuran sampah dari warga yang diberikan ke petugas, ke KSM ini. Nah, setelah itu KSM mengambil tiga jenis sampah yang dari rumah-rumah itu membawanya ke TPS ini, Mbak, ke ruangan TPS ini. Tapi tidak semua warga juga memberikan sampah tiga jenis itu, karena kalau di sini berhubung masih banyak kawasan ya, Mbak ya, masih banyak kawasan ini nih, pesawahan, ternak juga. Jadi ada warganya, misalkan nih, kalau dari satu rumah itu kan menjadi tiga jenis. Nah, ada yang organiknya nggak ada, kata si yang punya rumah itu, karena organik saya sudah diberikan ke ternak, sudah diberikan ke ke sawah, sudah dimasukkan. Berarti sampah yang ditarik oleh si petugasnya ini hanya dua aja, Mbak Zahra. Sampah lainnya dan popok pembalut. Iya, iya. Yang tadi Ada juga yang oke. Ada juga tadi yang memang rumahnya nggak ada anak kecil yang memakai popok pembalut atau lansia misalkan. Iya. Jadi yang diambil dari rumah tersebut tuh hanya satu, hanya sampah lainnya aja gitu. Iya, iya. Hanya sampah rumah tangga gitu ya, Kang ya? Ya, hanya sampah rumah tangga. Nah, setelah dilakukan pengumpulan di rumah warga, diangkut ke TPS, dan di TPS ini kalau organiknya itu sama petugasnya dikompos, banyak organiknya dikompos, tisu popok pembalutnya disimpan di dalam sini untuk kemudian nanti diangkut oleh UPT ke TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, Boleh, ini Kang, nih, Mbak kalau Zahra. mau masuk, Nah, ini nih. Ini tempat di mana petugas menyimpan bahan-bahan sampah dari masyarakat. Oke. Nah, ini ada residu. Residu ini hasil dari sampah lainnya di warga tadi. Jadi di sampah lainnya itu ada non organik, itu ada yang daur ulang, ada residu, Mas Zahra. Jadi residu itu bahan-bahan yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Harus disimpan dan diangkut ke TPA. Kalau daur ulangnya mereka jual sendiri untuk tambahan upah petugas. Iya. Nah, ini nih udah banyak nih. Oke. Bisa kali mungkin, Kang, kalau pakai kamera belakang, bisa nggak, Kang? Boleh. Nah, ini nih. Oke. Nah, jadi tampilannya seperti ini nih, Sobat Greeners dan Sobat YPBB. Nah, ini tuh udah sekitar 2 bulanan lebih. Tapi di sini nggak bau, Mbak Zahra, karena sampahnya nggak banyak organiknya. Karena organiknya tadi dikompos. Nanti kita lihat juga proses pengomposan yang ada di sini. Nah, oke tuh, Kang, boleh tuh, Kang, menarik, Kang. Lanjut ke yang tadi, Kang, yang kendala itu gimana, Kang? Nah, kalau kendalanya, jadi gini, Mbak Zahra, kalau kita lihat kan proses idealnya pengelolaan sampah ya, dari skala rumah tangga tadi harus dipisahkan sesuai dengan jenisnya, 3 jenis, terus diangkut ke TPS, lalu diangkut ke TPA. Itu alur penanganan sampahnya idealnya. Tapi hampir di semua wilayah, karena pendekatan kita kan ada 2 nih, Mbak Zahra, dari sisi kesadaran yang pertama, yang keduanya dari sisi aturan.
Nah, kita kejarkan sisi kesadaran masyarakat di mana masyarakat terus diedukasi, harus memilah gitu kan ya. Harus ikut berpartisipasi aktif gitu ke pengelolaan yang ada di kawasan tersebut. Terus adanya petugas pengumpul di satu kawasan RW itu atau satu TPS itu, terus ada pengangkutannya dari kawasan itu ke TPA. Nah, di sini kendalanya yang pertama karena belum adanya aturan atau punishment ya dari sebuah regulasi gitu ya. Jadi masih banyak warga masyarakat yang pertama tidak memberikan sampahnya ke petugas, dia olah sendiri, ada yang dibakar, ada yang dibuang liar, dan bahkan mungkin Mbak ada yang masih buang ke sungai mungkin ya, di semua kawasan seperti itu. Itu kendala yang pertama. Yang pada akhirnya kita tidak bisa menekan bahwa si masyarakat itu harus ngumpulin sampahnya ke petugas. Nggak bisa karena aturannya pun sampai saat ini masih ini ya. Tapi mudah-mudahan suatu saat ya Mbak Zahra, mudah-mudahan suatu saat ada aturan yang jelas dan bisa diterapkan. Amin. Semoga ya Kang ya jadi lebih Terus, tertib gitu ya, lebih merata. Iya, amin, amin. Terus yang kedua tadi mengenai petugasnya. Kebetulan kan di sini petugas hanya dibayar dari upah iuran dari warga tadi, Mbak Zahra. Nggak ada upah dari, belum ada upah dari pemerintahan daerah setempat gitu. Kalau yang saya lihat ya. Nah, sebenarnya ini perlu kita diskusikan bersama pihak-pihak terkait agar si petugas ini benar-benar bisa menjalankan kewajiban tapi mendapatkan hak yang sesuai gitu, Mbak Zahra. Jadi kalau selama ini kan gitu ya, Kang, ya? betul. Nah, di sini kan juga udah ada beberapa kali pergantian petugas. Karena kerjanya satu minggu tuh 2 kali ada di 2 RW, jadi RW 14-nya hari Minggu, RW 3-nya hari Rabu. Nah, sedangkan iuran yang didapat dari RW itu nggak cukup. Ya, hanya beberapa saja. Itu kendala yang kedua. Yang pada akhirnya tadi si petugas itu keluar masuk. Nah, untuk sementara ini kalau pengangkutan residu dari TPS ke TPA-nya alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Mm-mm. Terus adakah lagi Kang kendalanya atau sudah? Kalau diceritain detail lumayan banyak, Mbak. Tapi secara garis besarnya gitulah. Harus ada aturan di mana masyarakat itu bisa memisahkan sampah sejak dari rumah. Yang kedua petugas. Nah, ini juga kan lumayan ya, perlu perjuangan yang lebih. Oke, kita lanjut nih Kang. Nah, bagaimana karakteristik masyarakat di sana Kang? Dengan adanya program ini, respon masyarakat terhadap program tersebut itu bagaimana Kang? Kira-kira excited kah? Atau kayak, wah ini bagus nih untuk lingkungan juga gitu. Gimana Kang? Alhamdulillah ya, kalau yang saya rasakan di Kabupaten Bandung, masyarakatnya tuh respon banget, ramah-ramah ya. Cuman tadi perlu dukungan-dukungan untuk mempertahankan supaya si pengolahan sampah ini benar-benar ideal. Konsisten. Masyarakatnya, gitu ya, ya, masyarakatnya bagus. Kadang-kadang mereka juga ada yang komplain, kok saya harus memisahkan sampah di rumah, tapi Bapak Anu sebagai RW-nya enggak, misalkan. Ini secara umum ya di Kabupaten Bandung, bukan di sini. Kalau dari sini alhamdulillah Pak RW-nya bagus. Jadi sebenarnya mereka juga melihat dari pemimpinnya dulu gitu ya Kang ya? Betul. Terus harus namanya tuh seragam gitu Pak. Ya. Saya juga pernah ke satu kawasan di mana warga masyarakat tuh komplain lagi,
misalkan kenapa saya harus bayar, harus milah, sedangkan di kawasan sebelah sana nggak harus bayar, nggak milah juga diangkut. Hal-hal kecil gitu yang menjadi kendala. Ya. Yang saya katakan tadi kalau diceritakan mah, wah panjang. Oke, Kang Indra nih. Nah, sampai saat ini nih Kang, apa saja sih yang udah dicapai dari program ini Kang? Kalau di Desa Marga Mulia sendiri itu, Mbak, yang tadi dari mulai tidak adanya pengumpulan di warga masyarakat, akhirnya ada pengumpulan gitu, ada pemilahan meskipun belum 100% terpilah di warganya. Oke. Terus Kalau yang kondisi kedua, lingkungannya sendiri Kang gimana? kondisi lingkungannya bersih, bagus, Mbak Zahra. Ada perubahan gitu ya Kang ya? Iya, tentunya ada perubahan. Ini nih, salah satu bangunan ini bentuk dari dukungan pemerintahan daerah ya, untuk memfasilitasi masyarakat Desa Marga Mulia dalam hal penanganan sampah gitu. Nah, setelah ada bangunan TPS 3R ini, ya harus kita manfaatkan maksimal ya Mbak Zahra. Makanya ada pengumpulan, ada penanganan sampah. Meskipun baru 2 RW dan dari 2 RW pun itu belum semua rumah, Mbak Zahra. Tapi tetap semangat berjuang lah. Iya, tetap semangat gitu ya Kang ya, tetap konsisten untuk investasi lingkungan untuk anak cucu kita nanti gitu ya Kang ya. Betul. Nah, boleh Kang diperlihatkan gimana itunya prosesnya? Nah, Sobat Greener semua, sekarang akan saya ajak ke lubang pengomposan di mana tadi kan sudah dijelaskan bahwa organik yang dihasilkan dari rumah tangga dikompos di kawasan, kemudian non-organik dijual untuk tambahan petugas, yang ketiga residunya disimpan untuk dibawa ke TPA. Nah, kenapa, kalau ada pertanyaan nih, kenapa organiknya harus dikompos di kawasan? Targetnya adalah sebenarnya untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Semakin banyak organik yang dikompos di kawasan, semakin sedikit pula sampah yang masuk ke TPA. Nah, saya berharap warga masyarakat dimanapun ya di seluruh Indonesia paham akan hal itu. Kenapa dulu ada program namanya Lubang Cerdas Organik. Sebenarnya untuk penanganan organik, karena organik ini sebenarnya kalau kita timbun pakai tanah atau dikompos, itu akan menjadi tanah lagi gitu. Dan kalau penanganannya tepat, itu tidak akan menimbulkan bau gitu. Mbak Zahra. Nah, kalau di sini targetannya itu, dan kemudian mungkin kedepannya akan kita panen si bahannya untuk dijadikan pupuk di tanaman-tanaman milik warga. Harapannya gitu. Tapi sementara ini organik belum dipanen karena targetnya, kenapa mengompos organik, karena supaya si sampah organiknya tidak masuk ke TPA. Sebenarnya penanganan organik banyak ya Mbak Zahra, selain dikompos di area komunal gitu, di tempat sekitar TPS, bisa juga dilakukan di rumah, di halaman. Kalau sobat-sobat Greener mau melakukannya, nanti tinggal komunikasi aja sama teman-teman YPBB lainnya ya. Bisa sama saya juga Mbak Zahra. Oke, berarti Kang Indra ini ya buka untuk konsultasi gitu ya Kang ya. Boleh lah. Jadi penanganan organik ini banyak solusinya. Bisa di rumah, namanya Takakura, ada di halaman, misalkan bikin lubang cerdas organik, atau punya halaman yang gede skala RT atau skala RW, kita bisa koordinir langsung di RW tersebut untuk ditimbun. Nggak perlu mikir ini dipanen, ini. Yang paling penting kita berpikir bahwa
si sampah ini jangan semuanya masuk ke TPA. Akan lebih bagus lagi bila warga masyarakat berpikir tadi zero waste, nol sampah. Semakin Iya, sedikit betul. sampah yang dihasilkan dari rumah kita akan semakin bagus. Betul, betul, Kang. Nah, sekarang Mm-mm. sekarang saya udah nyampe nih ke tempat pengomposan, Mbak Zahra. Pengomposannya. Ada teman-teman petugas nih Karang Taruna yang lagi ngompos. Oke. Mm-mm. Nah, ini proses apa nih, Kang? Nah, ini proses pengomposan. Jadi organik yang dari masyarakat itu, Mm-mm. petugas Karang Taruna ini, karena di sini kan petugasnya petugas Karang Taruna ya, Oke, dimasukkan ke tong, eh, lalu dibawa ke TPS, lalu dikompos. Nah, itu masih ada plastik-plastiknya, Mbak, plastik yang dari warga. Nah, karena si warga belum 100% memahami apa di organiknya tuh apa gitu. Jadi masih dipilah-pilah juga di tempat pengomposannya ini. Gitu Mbak Zahra. jadi dari warga untuk warga juga ya, Kang ya? Betul. Oh. Ini proses pengomposannya memang biasanya juga di sini ya, Kang, tempatnya? Ini udah 2 bulanan lebih, terus ditumpuk, dilapisi, dimasukkan organik, terus lapisi tanah lagi, Mbak Zahra. Oke. Lapisi Nah, sobat, tanah, terus nanti masuk lagi organik, lapisi lagi tanah gitu. oh. Nah, Nah, sobat Garina mungkin yang mau kasih pertanyaan boleh. Lanjut, Kang? iya, gitu Mbak. Jadi banyak sekali lah kegiatan-kegiatan. Sobat Garina nanti yang mau kasih pertanyaan boleh di komen atau di fitur Q&A-nya. Nanti aku yang kasih pertanyaannya ke Kang Indra. Sepertinya Kang Indra agak melek nih, teman-teman. Kita tunggu dulu ya. Yang penting rajin. Semangat, guys. Semangat. Wah, seru banget. Halo? Ada nggak, Kang, suaraku, Ya. Kang? Nah, sekarang jelas. Oke. Maaf, Sobat Greener semuanya. Ternyata sinyalnya kurang bersahabat. Tadi Gangguan agak nge-freeze teknis. juga ya, Kang ya? Kang Indra Iya, juga tadi agak nge-freeze ya? kemungkinan karena ini di gunung, Mbak Dara. Jadi sinyalnya menghilang. Sekarang ada tapi kan ya suaraku? Ada. Oke, aman ya, Kang? Kita lanjut ya, Kang? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, tadi udah proses pengomposannya seperti itu nih, Sobat Greeners. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ya. Kang Indra, sekarang boleh nggak nih kita wawancara salah satu warganya? Ya, setelah tadi pengomposan, saya mau ajak sobat-sobat greener semua ke rumah salah satu warga yang di dekat TPS. Saya sambil Oke. jalan, jadi sudah saya katakan tadi, dari satu rumah itu ada yang sudah memilah, ada yang belum, terus ada yang memilah menjadi 3, ada yang 2. Nah, sekarang saya sudah nyampe di rumahnya Bu Ros. Bentar, saya Oke. balik dulu Oke. kameranya. Punten. Assalamualaikum. Nah, ini Bu Ros nih. Mbak Jara? Iya, iya, Kang.
Nah, ini nih Bu Ros nih. Mana Bu Rosnya? Bu. Halo Bu Ros. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, pagi Kumaha juga. damang Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, kita lagi ini nih melakukan sesi live di apa? Di Desa Marga Mulia, Pasar Jambu, Kabupaten Bandung. Ibu, saya mau tanya-tanya, boleh? Boleh, boleh. Boleh, oke. Nah, bagaimana nih Ibu Ros terkait kegiatan Zero Waste di rumah? Ibu juga berpartisipasi untuk ini ya, pengolahan sampah? Iya, alhamdulillah. Saya mendukung program ini. Mm-mm. Nah, itu gimana nih pendapat Ibu Ros terkait program Zero Waste ini, Ibu? Menurut saya bagus karena bisa mengurangi sampah di lingkungan kampung sini. Mm-mm. Bisa mengurangi sampah dari sungai-sungai. Dan kita pun belajar untuk cara memilah sampah. Yang mana, Sulit nggak sih Ibu Ros kira-kira? ya, Halo Ibu, ya halo. sulit nggak kira-kira Bu Ros Enggak mengolah sih, sampahnya? enggak, menurut saya enggak sulit. Kita cuman memilah, harusnya sih 3 ya. 3 bagian dari sampah itu. Tapi berhubung saya di rumah nggak punya bayi, jadi saya memilah cuma 2, yaitu Organik sampah dengan itu ya Bu? organik dengan Sampah sampah lainnya. lainnya. Boleh kita perlihatkan ya, Mbak Zahra? Iya boleh, boleh Kang. Bu, bisa diambil dulu, Bu. Kang Indra mungkin Ibu Rosnya boleh pakai maskernya Kang? Oh iya, maaf, maaf. Iya nggak apa-apa Kang. Bu, Kita ini menjaga. maskernya, iya. Mm-mm. Sebenarnya tadi saya bawa, Mbak. Mau dikasih. Cuman karena nge-freeze tadi mungkin ya. Nggak apa-apa tuh Kang, nggak apa-apa. Nah, ini Oke. sampah naon, Bu? Ya, Bu. Sampah yang bekas sayuran, buah-buahan, Mm-mm. Nah, ini salah satu yang organik. organik. Dan yang ini sampah lainnya, Oh, seperti ya yang ini bekas makanan gelas-gelas. bentuk. Itu tersebar dinten, Bu, kemarin teh. Dari hari Kamis karena hari Rabu kan ada penarikan, di sini hari Rabu. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, ini 3 hari. Jadi udah 3 hari ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Nah, ini Mbak Jara karena Bu Ros ini nggak ada anak kecil atau Anak bayi di bayi. rumahnya, atau lansia biasanya. Jadi pemisahnya cuma jadi 2, ada organik dan sampah lainnya. Nah, organik ini sengaja biasanya masyarakat ini menggunakan ember, ada yang menggunakan ember, ada yang masih di kantong kresek juga. Tapi yang terpenting adalah mereka bisa memisahkan sampahnya. Mbak Jara, kalau di sampah lainnya ini di dalamnya ada sampah residu dan daur ulangnya. Yang nanti di si daur ulangnya dipilah di TPS tadi sama petugas. Iya, iya. Jadi nggak dipisahin di rumah. Tapi Oh, ada juga masyarakat yang memisahkan sampah daur ulangnya di rumah juga. Jadi ada yang di rumah, terus ada Ya. juga yang di rumah dikumpulin aja, baru dipisahinnya di tempat TPN tadi gitu ya Kang, ya TPS tadi. Iya, betul. Ada yang di TPS, ada juga masyarakat yang menjual daur ulangnya sendiri, yang diserahkan itu hanya residunya aja. Gitu. Mbak Zahra, nah ini Bu Ros ini salah satu warga yang taat memilah gitu, di Desa Marga Mulia. Mudah-mudahan yang lainnya juga ikut. Karena ya Bu Ros juga salah satu masyarakat yang ikut terlibat di TPS juga, Mbak Zahra. Oh, oke.
Mm-mm. Nah, Bu Ros dari tahun berapa nih sudah memilah sampah? Sudah berapa lama Ibu? Kurang kedengaran. Gimana, Mbak? Ibu Ros sudah berapa lama ikut program memilah sampah ini, Ibu? Oh, 3 bulanan sampai 4 bulan. Mm-mm. Oke, hampir 4 bulan. Berarti lumayan lama juga ya, Bu. Nah, dari kegiatan memilah sampah ini, ada nggak sih dampak-dampak yang Ibu Ros sudah rasakan nih? Misalnya dari lingkungan, lebih bersih, lebih tertata, itu ada nggak, Ibu? Iya, tentu saja ada perubahannya bagus. Nah, itu apa itu, Bu, perubahannya? Ya, seperti di sungai sekarang udah berkurang sampah-sampahnya. Terus di lingkungan alhamdulillah sudah berkurang. Meskipun belum 100%. Karena Iya, banyak nggak juga apa-apa. ya yang belum paham. Namanya juga proses gitu ya, Bu. Kita terus memberikan Ya, edukasi aja gitu, dan memberi ajakan. Oke. Ibu Ros, sampahnya ini jadwal pengangkutan sampahnya itu di rumah Ibu kapan, Ibu? tiap hari Rabu. Tiap hari Rabu. Oke. Nah, Kang Indra, di desa ini Kang, kira-kira ada berapa rumah Kang yang mengikuti program ini Kang? Nah, di Desa Marga Mulia ini dari 2 RW itu baru sekitar 170-an 170-an rumah totalnya yang mengikuti itu baru 80-90-an. Karena gini, Mbak, di setiap minggunya tuh beda-beda. Kadang rumah A minggu ini ngasih, tapi minggu depannya tuh enggak. Nah, minggu depannya lagi ngasih, kadang ada yang gitu juga. Jadi nggak nentu. Nggak nentu dari 100% rumah tuh rumah itu aja terus yang ikut. Jadi bergantian. Oke. Nah, itu kalau misalnya dia minggu ini ikut, minggu depan enggak, itu kira-kira kenapa Kang? Apakah sampahnya sudah diolah sendiri atau gimana Kang? Ada yang diolah sendiri, ada yang bilangnya sampahnya masih sedikit gitu, Mbak. Oke. Ibu Ros, terima kasih banyak atas waktunya Ibu, sudah mau memperlihatkan pemilihan sampahnya, terus sudah mau ikut diwawancara juga. Terima kasih Ibu, semoga sehat selalu. Amin. Doain juga nih supaya terus konsisten dalam Oh memilah iya, sampah. iya semoga Dan terus konsisten ya Ibu ya. Ya, terima kasih. dan warga lainnya juga ya, Mbak Zahra. Iya. Ya, Nah, Kang itu Indra. Ya. Oke, nah Kang Indra, kalau misalnya boleh nggak sih Kang dilihatkan ke teman-teman Greeners dan YPBB gimana sih keadaan lingkungan di sana sekarang? Nah, sebentar, Mbak. Sobat Greeners, adakah pertanyaan? Nah, ini nih kawasan Kabupaten Bandung di Desa Marga Mulia ini kawasannya masih cukup luas ya, Mbak Zahra. Dan di sini masih banyak area-area kosong, lahan-lahan kosong untuk dapat dilakukannya pengomposan di kawasan gitu. Yang pada akhirnya si sampah organiknya tidak masuk ke TPA tadi. Ada kebun, ada sawah juga ini di sini. Cukup bersih ya Kang ya. Nah Sobat Greeners yang lama nggak jalan-jalan atau yang sudah lama nggak ke Bandung, mungkin ini bisa juga jadi apa jalan-jalan virtual gitu Kang. Ke sini nih. Kapan Mbak Zahra ke sini nih? Pemandangannya luar biasa banget nih. Sama sobat-sobat Greener semua nih. Jalan-jalan ke Ciwidey ini. Oh, Ciwidey. Nah, itu dekat Kawah Putih ya, Kang ya? Berapa lama, Kang, ke Kawah Putih, Kang? Ke Kawah Putih hanya paling 30 menitan. Jadi si Desa Marga Mulia ini tepatnya sekitar 11 kiloan dari kantor pemerintahan daerah kabupaten. Oke. Jadi Nah, ini masuknya dari ke RW mana nih, Kang?
Ini masuknya ke RW 14, Mbak Jara. Oke, RW 14. Mm-mm. Wow, Sobat Greener. Pagi-pagi kita melihat kehijauan. Oke. Meskipun ini ya, sudah bersih ya, Kang? meskipun belum semuanya ya Mbak Zahra ya, memisahkan sampah dari rumah. Karena sampah ini memang jadi masalah buat semuanya. Kayak di sini contohnya, ini kan ada aliran air juga yang masuk ke kawasan ini ya Mbak Zahra. Eh, jadi biasanya di satu tempat ketika kita profiling ya, di sebuah kawasan, mereka tuh teraliri arus sungai. Dan di sungai itu terdapat sampah-sampah, tumpukan-tumpukan sampah, terus menghambat jalannya air ke kawasan tersebut. Biasanya mereka tuh menyalahkan lokasi yang di atasnya. Di atasnya RW berapa atau kampung atau desa apa gitu. Kalau saya tanya dampaknya, ya kalau saya mengajak ya melalui pendekatan kesadaran tadi, dari tumpukan sampah ini kira-kira yang disalahkan siapa? Kalau saya nanya ya ke warga masyarakat, oh yang salah itu warga sebelah atas. Nah, sama kata saya pun sama. Kalau yang di bawah kampung ini banyak tumpukan sampah di aliran sungainya, pasti menyalahkannya ke kampung ini gitu. Makanya dari itu kita harus segera menangani sampah ini sejak dari kampung ini. Kayak tadi yang nanyain kenapa di sana di sini harus milah, di tempat sana enggak. Saya katakan di tempat ibu juga atau bapak akan sama seperti di sini, tapi lebih dulu di sini gitu. Dulu di kawasan ini. Karena kalau kita mengikuti aturan ya akan baik. Sadar mengikuti aturan pasti akan terkelola. Tapi sebaliknya, kalau melanggar aturan ada dua kemungkinan kayak sampah ini nih. Kalau nggak kita celaka ya terdampak dari yang di atas tadi, orang lain yang celaka terdampak dari kesalahan kita. Gitu, Mbak Yara. Oke, baik Kang. Kang Indra, nih kita masuk ke beberapa pertanyaan dan respon dari Sobat Greener serta Sobat IPBB, nggak apa-apa ya Kang ya? Boleh, boleh. Oke. Nah, ini dari respon. Oke, kita bacain dulu ya dari atas. Saya sambil jalan ya, Mbak ya. Iya, iya. Panas. Iya, iya. Nggak apa-apa, Kang. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mama _Terda. Tanah di sana harga berapa, Kang, per timbaknya? Aduh, kalau masalah harga tanah kayaknya saya nggak tahu. Bukan bidang ini ya, bukan bidang Kang Indra. Iya, betul. Di luar kuasa. Hmm. Oke, lanjut dari Dini ARD. Aparat di sananya memang mendukung untuk program pemilihan sampahnya ya. Terus bagaimana proses awalnya? Karena misal kita di rumah nih sudah dipilah, tapi ternyata RW-nya masih sistem kumpul angkut buang. Nah, itu gimana, Kang? Nah, saya sarankan ya kepada Sobat Greener semua, kalau misalkan ada kejadian tadi di rumahnya sudah memilah, tapi RW-nya masih menyatukan lagi sampahnya karena kumpul angkut buang itu. Yang saya jawab dulu pertanyaan tadi ya. Kalau di sini, alhamdulillah mendukung karena bangunan tadi TPS 3R ini salah satu bentuk dukungan dari pemerintah, salah satunya untuk memfasilitasi warga masyarakat di sini agar si sampahnya tertangani. Meskipun perlu bantuan-bantuan lainnya gitu, bantuan-bantuan atau polesan-polesan gitu. Bantuan-bantuan pihak-pihak terkait lagi gitu. Dukungan-dukungannya kayak semacam tadi mengedukasi secara terus-menerus dari pemerintahan ataupun memperhatikan haknya si petugas agar supaya si petugas ini terus berkelanjutan gitu. Terus yang kedua tadi, kalau kondisinya seperti itu, saya sarankan segera diskusi dengan RT atau RW setempat
diskusi dulu, sepakati dulu bahwa kalau ibu tadi udah paham, kita tawarkan pengolahan sampah itu ternyata nggak begitu sulit gitu kalau dilakukan seperti itu. Diskusi, sepakati, kalau sepakat, diskusi dengan pemerintahan desa, entah itu dengan pemerintahan daerah gitu. Karena yang tadi Mbak, pentingnya peran-peran itu, di mana peran dan tanggung jawab masyarakat, di mana peran dan tanggung jawab pemerintah setempat, di mana tanggung jawab pemerintahan pusat. Kalau salah satu elemen tadi tidak berperan aktif, nggak bakalan jalan. Kalau misalkan warga atau ibu tadi sudah memisahkan sampah dari rumah, petugasnya nggak ada, atau dicampurkan lagi gitu oleh petugas, ini nggak sesuai, berarti nggak sesuai harapan. Atau misalkan petugasnya ada dari pemerintahan daerahnya mendukung gitu ya, tapi warganya nggak memisahkan sampah di rumah, sama aja. Nah, ini pengolahan sampah ini perlu bersama-sama dibangun gitu oleh elemen-elemen tadi. Oke. Gitu, Ibu. Gitu. Nah, gitu Ibu atau Mbak Dini. Jadi kita juga sebagai warga, perannya sebagai masyarakat juga mempunyai pendapat ya. Jadi sekiranya mungkin Ibu Dini bisa menyampaikan kepada RT atau RW-nya, atau mungkin Ibu Dini bisa menyarankan program Sabi ini, program dari Greeners dan YPB, terus tonton aja Ibu di IG Greeners gitu. Nah nih Pak, nih tonton Pak, mungkin nanti Bapak RT-nya atau Bapak RW-nya bisa mengikuti langkah-langkah dari Kang Indra atau Kang Rusel kemarin. Iya, betul Mbak. Oke. Ada juga permasalahannya di warga, banyak lah. Ada yang misalkan nih, satu orang atau satu kelompok, dia tuh mampu memberikan iuran yang besar dengan catatan si sampahnya dipilah oleh petugas. Itu juga sebuah kesalahan. Karena yang tadi harus ada peran dan tanggung jawab masyarakat. Si masyarakat tuh harus memisahkan sampah dari rumah. Itu tanggung jawabnya. Nggak misalkan, saya mau bayarnya sekian puluh ribu, ini sampahnya dipilah oleh petugas. Itu juga salah. Jadi kita belajar menangani sampah dan memuliakan petugas. Bukan tukang sampah petugas itu, tapi petugas itu membantu kita ya sebagai masyarakat. Saya juga sama-sama dibantu. Kita juga menghargai mereka. Bagaimana caranya mereka tidak kotor-kotoran gitu. Iya. Itu Mbak Zahra. Tuh Kang. Oke, lanjut ya Kang Indra. Ini ada pertanyaan, coba ini ada Boleh. pertanyaan terakhir nih Kang Indra nih. Dari Mels_you. Jadi sampah organiknya di sana dikemanain dan diolah pakai metode apa, Kang? Gimana Mbak? Kurang kedengeran. Oke, katanya jadi sampah organiknya itu di sana dikemanain serta diolahnya memakai metode apa? Nah, kalau yang dari warga tadi ya, yang pertama ada yang dibawa ke sawah mereka dan tidak diangkut ke TPS. Nah, kalau yang diangkut ke TPS, kita timbun, Mbak. Timbun untuk dijadikan tanah lagi. Tapi nggak diserahkan di atas karena akan menimbulkan bau. Dengan sebuah metode, jadi si sampah itu ditimbun. Targetnya adalah supaya tidak memberikan sampah ke TPA gitu aja, Mbak. Jadi kalau warga masyarakat mau mengompos di halaman rumahnya ya, kalau ada halaman, timbun aja, nanti juga akan jadi tanah sendiri. Jadi nggak perlu mikirin ini harus dipanen, dijualnya sekian dan lain-lain. Itu prosesnya pasti panjang. Bisa juga sih seperti itu kalau pasarnya jelas, ada dan lain-lain. Kalau di sini targetnya supaya sampahnya tidak sepenuhnya masuk ke TPA, jadi harus ada pengomposan di kawasan. Iya, biar semuanya tidak dibebankan ke TPA juga ya, Kang ya. Betul. Oke. Ini bagi Sobat Greener serta Sobat YPBB nih, misalnya masih belum mengetahui secara lebih lanjut, kalian bisa menanyakan atau berkonsultasi nih dengan YPBB Bandung, atau mungkin tadi Kang Indra juga bersedia
untuk misalnya bertukar pikiran gitu ya Kang ya. Saya mau nanya-nanya sedikit gitu, nggak apa-apa kan ya Kang tadi Kang? Boleh, boleh. Saya kasih nomor istri saya aja. Boleh, boleh Kang. Oke. Nah, jadi gitu nih Sobat Geriners, Kang Indra terima kasih banyak atas waktunya dan atas penjelasannya nih Kang. Sudah mau diundang ke program Sabi episode 2 kali ini. Iya, sama-sama. Udah bagi-bagi pengalaman gimana keadaan di Desa Marga Mulya. Semoga kedepannya desanya juga lebih maju lagi dan warganya juga merata gitu ya, mau memilah sampahnya. Betul, betul. Bisa meluas lagi nih masyarakat kita dalam menyadari pentingnya pengelolaan sampah untuk lingkungan dan untuk investasi keadaan lingkungan untuk anak cucu kita nanti juga ya Mas ya. Betul, betul. Oke, ini ada salam dari Rian Hendrian 7. Mantap Kang Indra, terima kasih atas pengalamannya. Iya, sama-sama. Oke, Kang Indra, sekali lagi terima kasih banyak. Dan kami persilakan untuk kembali ke rutinitas Sabtu pagi ini. Iya. Sebelum Bapak stop live-nya nih, sapa dulu, beri selamat. Salam perpisahan ya, Allahu Akbar. Iya. Mohon maaf Sobat Geriners, salam perpisahan ke Sobat Geriners nih Pak. Iya. Sampai jumpa lagi sahabat Greener, dan untuk sahabat-sahabat Greener semua yang mendengarkan ini, mudah-mudahan bisa menanamkan pemahaman seputar pengolahan sampah tadi ke sebanyak mungkin orang atau kelompok agar supaya si sampah ini benar-benar terolah gitu di kawasannya. Gitu aja paling Mbak ya. Sampai jumpa lagi. Nanti kalau teman-teman semua pengen koordinasi atau bertukar pikiran dengan YPBB, tinggal diklik aja YPBB juga udah muncul. Nah, itu bisa diskusi-diskusi atau sama Greener juga sama. Ya, sampai jumpa ya. Makasih ya semuanya. Makasih Kang Indra, semoga sehat selalu, lancar-lancar puasanya Ya, Kang. amin, 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 Mbak. Oke, Sobat Greener, gimana nih pendapat kalian tentang episode kedua Sabi pada pagi hari ini? Silakan di end aja Kang live-nya. Oke, Sobat Greener, semoga penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Kang Indra bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, mungkin juga di lingkungan tempat tinggal kita juga, ya. Demikianlah episode 2 kali ini. Kita lagi bahas aksi. Seru ya ceritanya Kang Indra. Tadi juga menjelaskan tentang proses pengomposan, terus proses wawancara warga dan pendapat warga juga. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya dan juga kita bisa mulai melakukan kepedulian lingkungan dari hal-hal kecil di sekitar kita. Dan nantikan dan saksikan terus program Sabi yang terus diselenggarakan setiap minggu di hari Sabtu. Nah, bagi teman-teman yang baru join, mungkin ketinggalan nih, belum tahu gimana proses awalnya. Nanti akan kita upload di IG Greener, di Greener. Nanti bisa cek-cek di situ, dan episode 1 Sabi pada minggu kemarin. Oke, Sabi kan programnya Sabila. Sampai jumpa sobat-sobat semuanya. Semoga hari ini bisa memulai hari yang lebih baik ya. Oke. Dadah semuanya, Zara Safira pamit ya. Have a nice weekend dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Sobat Greener. Sampai jumpa di minggu depan.